Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Sejak kami memuji memuliakan nama-Mu, sejak kami hadir di tempat ini, Roh-Mu yang kudus ada di sini, menguasai atmosfer tempat ini Tuhan. Patahkan semua roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu kami. Dan ini saatnya Tuhan memberikan firman-Mu, biar kuasa Tuhan turun, Roh Kudus Tuhan hadir pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat mengerti tentang firman Tuhan dan menjadi bagian hidup kami selama-lamanya. Jadikan tempat ini Tuhan tempat penuh dengan berkat. Anak-anak-Mu yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang berbeban berat dilepaskan bebannya. Ada pintu-pintu yang dibukakan Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Ke hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biar hanya firman Tuhan, isi hati Tuhan yang disampaikan, sehingga anak-anak-Mu diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Kali pertama saya melayani tempat ini. Terima kasih buat Pak Didi, ya, buat para pengurus. Saya kenal beliau ini lumayan lama, mungkin hampir 30 tahun. Iya. Dulu teman dan musuh di lapangan bulu tangkis. Iya. Walaupun mungkin secara usia sedikit di bawah saya, tapi dia ini senior saya di pelayanan. Oke, pada pagi hari ini pertama saya mengucapkan syukur ya, saya bersuka cita dapat melayani Bapak Ibu tempat ini. Saya izin perkenalkan diri ya, nama saya Joseph Kuntadi. Saya lahir di Jakarta hampir 54 tahun lalu. Dari September tanggal 5 saya usia 54 tahun. Nah, saya tinggal di Alam Sutra. Saya punya seorang istri, 3 orang anak, laki-laki, perempuan, dan terakhir laki-laki. Nah, saya masih aktif juga bekerja di sekuler. Saya pun melayani Tuhan di salah satu gereja lokal. Saya berjemaat di NDC. Ya, saya ada pelayanan di sana juga. Kemudian saya putar juga ya, sama teman-teman orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya membawa firman Tuhan di beberapa tempat begitu. Nah, pada pagi hari ini saya membawakan satu tema tentang berbuah di setiap fase kehidupan. Jadi berbuah di setiap fase kehidupan. Fase adalah bagian dari sebuah proses. Jadi kalau itu proses, fase ini bagian-bagian. Jadi proses itu terdiri dari fase-fase begitu. Nah, kalau kita tahu tentang kupu-kupu, Bapak Ibu tahu kupu-kupu. Kupu-kupu itu pertama pada saat dia telur, itu fase dia saat telur ya. Kemudian dia menetas jadi ulat, dia itu fase jadi ulat, kemudian jadi kepompong, ada fase jadi kepompong, dan kemudian terakhir jadi kupu-kupu. Itu ada fase-fasenya begitu. Nah, Alkitab sendiri kita nggak usah baca ya, di Yohanes 2 ayat 1 sampai 4, atau saya bacakan ya biar jelas begitu. Ini menggambarkan tentang fase. Yohanes 2 ayat 1 sampai 4. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Yesus berkata kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Jadi ini menyatakan bahwa Yesus pun mengikuti fase itu. Nah, dalam diri seseorang, contoh dalam diri saya di satu tempat, satu waktu yang sama itu punya beberapa fase dalam kehidupan saya. Contoh, saat ini saya masih dalam fase anak. Karena apa? Karena saya masih mempunyai orang tua. Fase sebagai anak, fase sebagai orang lahir itu pertama jadi bayi, fase bayi, kemudian fase anak, fase remaja. Kalau fase kehidupan seperti itu, dan saya masih di fase anak. Jadi saya punya fase 1, saya sebagai anak, masih fase sebagai anak. Kemudian saya juga
di waktu yang sama sekarang ini, dalam fase kehidupan, ada di fase sebagai kepala keluarga. Karena saya punya istri, punya anak. Dulu saya di fase remaja, pemuda, dewasa muda, waktu menikah mulai masuk ke fase sebagai ayah, sebagai suami begitu. Jadi dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak Ibu, di waktu yang sama kita punya banyak fase. Saya fase sebagai anak saat ini, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang businessman, ya, saya berbisnis begitu. Kemudian saya pun sebagai pelayan Tuhan. Bapak Ibu pun seperti itu, banyak fase dalam kehidupan kita ini. Nah, ada dua hal yang saya mau bagikan pada pagi hari ini mengenai fase ini. Jadi udah ngerti ya, fase itu bagian dari sebuah proses. Satu proses itu terbagi dari fase-fase. Dan dalam satu kehidupan kita ini, kita berada di beberapa fase begitu. Nah, ada dua poin yang saya mau bagikan. Jadi yang pertama, Tuhan ingin kita ini berbuah di setiap fase kehidupan. Saya bacakan lagi ayat Lukas 13 ayat 6 sampai 7. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Nah, ini sama dengan Matius 21:19. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi untuk selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Kekristenan mengenal kata berbuah. Nah, saya mau kasih gambaran, ada dua konteks kata berbuah di kekristenan. Konteks yang pertama bicara tentang berbuah pada musimnya. Sering kita dengar ya, berbuah pada musimnya. Berbuah pada musimnya itu kalau seumpama kita tanam pohon, waktu kita tanam biji di tanah, dia bertumbuh, dia belum bisa berbuah, dia bertumbuh. Sampai suatu titik dia menghasilkan buah. Ini berbuah pada musimnya. Yang kita mau bahas pada pagi hari ini bukan berbuah pada musimnya, tapi berbuah di setiap fase kehidupan. Waktu pohon itu masih dalam bentuk biji, dia berbuah. Kok bisa berbuah? Saya kasih gambaran nanti. Terima aja dulu. Berbuah waktu dalam bentuk biji, fase biji. Dia bertumbuh, mulai berakar. Waktu dia pun dalam fase berakar, dia bertumbuh. Waktu dia muncul, batangnya mulai muncul, dia bertumbuh. Waktu dia mengeluarkan daun, dia bertumbuh. Beda ya. Jadi kalau berbuah pada musimnya, nanti dia bertumbuh suatu ketika berbuah. Tapi kalau berbuah dalam fase kehidupan, di setiap fase kehidupan dia berbuah. Kita lihat lebih jauh ya artinya. Nah, saya bacakan satu ayat lagi. Apa artinya berbuah di setiap fase kehidupan? Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain diinjak dan dibuang orang. Kita lihat garam. Garam dikatakan garam itu harus asin. Kalau dia tidak asin, dibuang dan diinjak orang, tidak ada gunanya. Garam berbuah kalau dia asin. Artinya apa? Garam itu bertindak, berguna sebagaimana
fungsinya. Nah, berbuah dalam setiap fase kehidupan ini artinya di setiap fase kehidupan kita apa adanya. Kita berbuah ketika kita jadi apa adanya. Contoh yang tadi, sebuah pohon waktu dia jadi masih dalam bentuk biji, ditanam di tanah, dia berbuah. Biji ini dikatakan berbuah di fase itu kalau dia mulai dia pecah menjadi akar. Itu berbuah, biji berbuah. Kemudian mulai akarnya tumbuh ke bawah. Pada fase akarnya tumbuh ini, si akar ini berbuah kalau dia melaksanakan tugasnya sebagai akar. Dia ambil air dari tanah, mineral-mineral yang diperlukan supaya tumbuh. Lewat fase berikutnya, mulai tumbuh batangnya. Waktu dia dalam fase batangnya tumbuh ini, dia berbuah. Kalau apa? Kalau dia melaksanakan tugas, mineral-mineral air yang sudah diambil oleh akar disalurkan sama batang ini ke berbagai sisi dari batang ini. Masuk fase berikutnya, mulai tumbuh daun. Waktu fase tumbuh daun ini dikatakan berbuah kalau dia melaksanakan tugasnya di fase ini. Dia ambil oksigen, dia ambil matahari, sinar matahari. Untuk apa? Untuk pembakaran. Jadi seorang ayah, saya fase ayah, dikatakan saya berbuah di fase saya kalau saya melaksanakan tugas saya sebagai seorang ayah. Mazmur 23 nama saya, Tuhan adalah gembalaku. Betul, Mazmur 23 ya. Nah kita lihat, saya suka bawakan ini. Ayah-ayah. Ayah itu kan seperti Kristus. Keluarga ini jemaat. Tugas ayah, seorang ayah dikatakan berbuah kalau dia melaksanakan tugasnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntunku di rumput yang di padang yang berumput hijau. Artinya apa? Seorang ayah mencukupi keluarganya. Tadi gimana? Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang berumput hijau. Seorang ayah mencukupi keluarganya. Berbuah kalau dia mencukupi keluarga. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Saya lupa Jadi intinya ayah itu ya, seorang ayah dia dikatakan berbuah kalau dia melaksanakan fungsinya. Nah kalau kita lihat dari kata-kata ini dari firman ini, Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Ini pernyataannya. Jadi saya suka katakan begini, kata kamu adalah garam dunia ini bukannya himbauan. Tuhan tuh nggak bilang begini, kamu kan sekarang sudah jadi anak Tuhan, jadi garam dunia. Atau perintah, kamu harus jadi garam dunia ya, bukan. Ini adalah pernyataan. Artinya apa? Siap tidak siap, mau enggak mau, percaya atau tidak percaya, kita adalah garam dunia. Ayo ini katakan begitu. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jadi dimanapun kita berada, ketika saya katakan tadi sebagai kepala keluarga, kita harus bertindak, berfungsi sebagai kepala keluarga. Waktu kita ada di fase ibu nih ya, seorang wanita jadi ibu, kemudian ada di fase sebagai seorang istri, seorang ibu, dia berbuah di fase itu kalau dia melaksanakan fungsinya sebagai ibu. Seorang karyawan bekerja, ada fase dia baru masuk. Saya pernah tuh dulu di PT 2 Berlian, suka cerita. Pak Didi mungkin pernah dengar dulu.
Waktu saya masuk ke PT 2 Berlian itu Johnson & Son ya. Tugas saya apa? Hari Senin sales order, hari Rabu saya datang ke supermarket. Saya datang ke gudang supermarket itu, saya lapin barangnya, saya potong di kantor, saya pajang. Kadang-kadang saya malu. Tapi saya berbuah di fase itu kalau saya melaksanakan tugas saya lakuin. Naik lagi jadi supervisor. Tugas saya sebagai supervisor, saya berbuah di situ kalau saya melaksanakan tugas saya. Seorang pemimpin melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin, dia berbuah. Kalau dia tidak lakukan, dia tidak berbuah. Termasuk seorang pelayan Tuhan. Saya Pak Dedi, kami berbuah kalau kami melaksanakan tugas kami sebagai seorang hamba Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita tidak melaksanakan tugas kita? Kita tidak berbuah di fase kita. Jadi urut-urutan itu kita tidak berbuah di fase kita. Nah, saya tertarik tentang, kami lagi bahas tentang ini juga beberapa bulan lalu di gereja ya, tentang Landhoger. Bapak Ibu pernah dengar mungkin Landhoger? Jadi Landhoger ini istilah untuk pengendara mobil yang dia nyetir mobil di paling kanan di jalan tol. Kecepatannya 40-50 km per jam. Paling kanan. Menghambat. Ada kejadian, ini saya cari satu kejadian di Michigan tahun 2021. Orang nyetir di paling kanan kecepatan statis 60 km per jam. Di belakangnya ada mobil ke kiri, tiba-tiba lewatin dia karena terlalu pelan. Di belakangnya ada truk, nggak keren, nggak keburu, karena di jalur paling kanan harus cepat di atas 100 gitu. Efeknya apa? Dia banting ke kiri, ada mobil tabrak. Sekian orang mati. Jadi di jalan tol itu ada aturan. Jalur 1 untuk apa? Bahu jalan untuk apa? Jalur 3, jalur 4 untuk apa? Nah, Landhoger ini tidak ikut aturan. Masa bodoh, egois, menghambat kemajuan orang. Menghambat kemajuan orang. Orang yang mau harusnya lebih cepat dia nggak bisa karena Landhoger ini. Nah, kenapa Tuhan katakan tadi dia begitu concern sekali tentang berbuah. Berbuah di setiap fase kehidupan kita. Karena pada saat kita ada di fase ketiga atau keempat, kita tidak melaksanakan fungsi kita. Kita menjadi sumbat. Seorang ayah ketika dia tidak melakukan fungsinya, anaknya yang punya kepintaran, kepandaian, masa depan yang baik, nggak bisa dapat cita-citanya. Kenapa? Dia tidak lakukan fungsinya sebagai seorang ayah. Seorang ibu yang harusnya menolong suami, mendampingi suami, ketika asik sendiri dengan kehidupannya, dengan teman-temannya, tidak menjadi berkat, tidak melayani keluarganya, dia menjadi sumber. Tuhan concern tentang ini. Termasuk seorang pekerja, saya ngalamin dulu. Kalau saya, ya bukannya memuji diri sendiri, saya selalu mau kerja benar-benar begitu ya. Dulu balik lagi ke usaha waktu saya kerja dulu, banyak tuh waktu saya jadi salesman, orang-orang yang titip. Saya kalau mau ke Bogor, titip dong, titip, pada titip. Apa yang mereka lakukan? Waktu mereka dapat tugas dari kantor, mereka pulang. Saya tidak pernah pulang, saya lakukan tugas. Waktu mereka pulang, perusahaan ini kan punya target penjualan tidak tercapai. Dia menjadi sumbat di situ. Demikian juga pelayanan. Saya ngalamin, pernah lihat ya, orang-orang yang di titik itu di satu fase pelayanan dia tidak lakukan sungguh-sungguh, pelayanan tidak berkembang. Tapi dia di situ terus di fase itu. Orang-orang yang mau ikut melayani Tuhan nggak bisa, menjadi sumbat. Makanya Tuhan concern tentang itu. Di setiap fase kehidupan kita berbuah harus berbuah. Berbuah itu bukannya sesuatu yang susah. Melakukan fungsinya normal. Melakukan
fungsi yang normal sebagaimana dia seharusnya. Nah, kita lihat kalau akar nggak mau, ini akar nggak mau melakukan fungsinya, apa yang terjadi dengan pohon itu? Mati. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana cara untuk dapat hidup berbuah. Bagaimana kita di setiap fase kehidupan kita bisa berbuah. Saya bacakan lagi satu ayat, 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik seorang dalam kebenaran. Firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan ini ada, ayah harus seperti apa, orang-orang yang bekerja, karyawan harus seperti apa, seorang atasan harus bagaimana, itu ada semua. Melayani Tuhan harus seperti apa. Kekristenan itu mengenal tentang manusia rohani, manusia jasmani. Waktu manusia belum jatuh dalam dosa, kalau saya bikin satu deret ukur begitu, 1 terendah, 10 tertinggi. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia rohani dan manusia jasmani ada di level 10. Tuh ya, di level 10 tertinggi. Waktu Hawa kasih Adam buah pengetahuan yang baik dan jahat, dia makan buah itu, manusia rohaninya mati. Dari 10 langsung 1. Manusia jasmaninya gimana? Masih di 10, pelan-pelan dia turun. Itu manusia jasmani, sampai akhirnya di titik 1. Dibalik sekarang, waktu kita kenal Tuhan dan kita katakan di hati seseorang, dia mengenal Tuhan dan dia berdoa, Tuhan, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu dia terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, nah ya, manusia jasmani, manusia rohaninya dari level 1 lompat ke level 10. Selamat, lompat ke level 10. Bagaimana dengan manusia jasmaninya? Masih ketinggalan di 1. Yang harus dilakukan apa? Dongkrak terus, dongkrak. Saya kasih gambaran yang lebih mudah. Anggaplah tempat ini, tempat saya ini taman, sebuah taman. Taman ini saya kasih nama di taman, namanya taman milik Matius. Saya Matius misalnya. Taman ini taman milik Matius karena punya saya. Saya tulis taman milik Matius karena taman ini milik saya. Saya mau tanam apapun di taman ini terserah saya, ya. Karena saya Matius yang punya taman ini. Waktu seseorang mendengar, taman kamu tuh Matius akan habis, akan hancur suatu ketika. Taman kamu nggak besar tapi akan hancur suatu ketika. Saya kaget, akan hancur. Ada orang mau beli taman kamu, tapi kamu tetap bisa kelola. Mau nggak Matius? Saya mau deh. Dibayarnya pakai apa? Pakai darah yang kudus. Dipindah pakai alat canggih ke satu tempat namanya. Sekarang taman ini bukan lagi milik Matius, milik pemilik yang baru. Saya dengar siapa pemilik yang baru? Namanya Yesus. Sekarang saya rubah taman ini. Taman milik Yesus dikelola oleh Matius. Saya tanya, terus saya mesti gimana ya taman ini? Perantara itu yang namanya Roh Kudus kasih buku ke Matius. Ini Matius, ini buku pintar ya. Kamu lihat si pemilik taman ini mau kamu kelola tamannya sesuai dengan buku ini. Saya Matius mulai lihat buku ini. Saya mulai tahu, di buku ini harus ada pohon-pohon yang menghasilkan buah. Ada pohon yang namanya pohon kasih, pohon sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah
Ada pohon penguasaan diri yang udah mati. Banyak ilalang di kebun saya. Saya nggak lihat salah selama ini. Tapi karena ini firman Tuhan dikatakan apa? Untuk mendidik, menyatakan kesalahan. Saya tahu. Yang kedua kemudian terus apa yang saya lakukan? Saya harus rubah taman itu. Waktu terima Tuhan saya harus rubah ilalangnya, saya potongin. Saya tanam pohon-pohon yang sesuai dengan yang Alkitab ini mau. Pertanyaannya sama hakim, sejak kita terima Tuhan, udah belum kita beresin taman itu? Saya belajar setiap hari Tuhan, apa yang saya harus lakukan, apalagi yang masih belum. Tamannya beresin. Kita masing-masing punya taman, bukan punya kita lagi, milik Yesus, kita yang kelola. Harus disesuaikan dengan ini. Firman Tuhan kali katakan ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita tahu yang pertama, belajar firman Tuhan, membaca dan mempelajari firman Tuhan. Yang kedua, saya bacakan lagi satu ayat ya. Yang kedua, supaya kita dapat bertumbuh di setiap fase kehidupan kita. Yang pertama, membaca dan mempelajari firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang Dia mau. Yang kedua, menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus 1 22 sampai 25. Mungkin satu orang bisa bacakan. Yakobus 1 22 sampai 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Oke, amin, terima kasih ya. Jadi yang pertama tadi kita membaca firman Tuhan, mengerti dengan benar. Yang pertama itu. Yang kedua, melakukannya. Karena percuma orang cuma tahu, gak melakukannya. Ini menjawab kenapa orang-orang Kristen banyak berseteru. Kenapa di satu komsel bisa pecah? Kenapa di satu gereja ada perpecahan? Karena itu banyak orang yang belajar firman Tuhan, dia ngerti firman Tuhan, dia tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Jadi mengerti firman Tuhan itu beda cerita dengan melakukan. Melakukan firman Tuhan itu bicara tentang apa? Kita pernah dengar lagu ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar ini bicara tentang apa? Hidup semaunya. Firman Tuhan belajar ya firman Tuhan. Maunya firman Tuhan yang ini yang saya pelajari, yang ini nggak mau. Dengar khotbah, oh ya khotbah yang ini mau, saya nggak mau yang itu. Dipilih-pilih. Hidup semaunya itu jalan besar, enak hidupnya betul. Jalan besar, ujungnya nyeplos. Jalan yang sempit, bicara tentang apa? Bicara tentang mungkin hati yang ditahan, mengikuti firman Tuhan. Dikatakan ditampar pipi yang satu, kasih pipi yang satu. Belajar seperti itu, menahan diri.
menahan kata-kata, melakukan firman Tuhan, bayar harga melakukan firman Tuhan. Makanya ya kita lihat melayani Tuhan, apalagi di mimbar ini tergambar dari kadang-kadang ada orang yang saya lihat tadi diberkati sama ibu memuji Tuhan. Ada orang-orang yang baru naik mimbar udah merasakan hadirat Tuhan, jemaat merasakan hadirat Tuhan. Saya merasakan saat-saat biston di gereja, waktu si pemimpin pujian mengatakan mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baru naik dia angkat tangan, belum ngomong apa, hadirat Tuhan sudah terasa. Karena apa? Waktu kita melakukan firman Tuhan, mungkin ada air mata kita tertumpah, mungkin ada hati yang teriris karena kita lakukan firman Tuhan. Kita pilih jalan yang sempit, itu kuasa Tuhan ada bekerja. Dan ini adalah penyembahan, persembahan terbaik kita buat Tuhan. Ada orang yang seperti itu, dia baru nyanyi haleluya, haleluya, tuh hati Tuhan masuk. Saya pernah satu kebaktian ditantang yang mau menyerahkan hidup pada Tuhan, merasakan hadirat Tuhan maju. Itu 2/3 mereka maju. Saya panitia, terus saya naik ke bangku sampai di tengah-tengah. Saya naik ke bangku, saya atur perempuan sana, aku sini. Itu di depan mata saya si pengkhotbah nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Itu orang lagi jalan, nggak ada lagi doa, tiba-tiba wah jatuh. Hadirat Tuhan. Hidupnya di jalan yang sempit. Dia mengerti firman Tuhan dan melakukan. Kadang-kadang ada orang-orang yang dia ada di fase sebagai ayah, tapi nggak lakukan tugasnya sebagai ayah. Ada orang-orang yang fase sebagai ibu tidak lakukan fasenya sebagai ibu. Jadi karyawan tidak lakukan fasenya sebagai karyawan. Saya tutup sama satu kesaksian. Usia saya 16 tahun, papi saya meninggal. Saya paling besar, 16 tahun, ada adik saya 3 lagi. Waktu papi saya meninggal, keadaan lagi gak baik dan dia meninggal. Hasilnya, dia orang baik, orang yang taat Tuhan, sering baca firman Tuhan. Kalau bangun kita lihat lagi baca firman Tuhan, meninggal 43 tahun. Kami masuk ke satu kondisi perekonomian yang hancur lebur setelah tinggal papi saya 6 bulan hampir setahun habis. Makan itu pakai nasi dan garam hal biasa. Saya mau kasih gambaran bagaimana mami saya hidup taat di dalam Tuhan. Dia tidak ke kiri ke kanan, dia pilih jalan yang sempit. Dia taat sama firman Tuhan. Dia lihat Tuhan tidak akan tinggalkan kau sebagai yatim piatu. Dia taat itu. Dia jahit, sambil jahit pernah dia jalurnya tusuk tangan dia sampai tembus. Dia tetap lakukan. Dia hidup suci di hidup kudus di hadapan Tuhan. Tetap melayani Tuhan, melayani anak-anaknya. Jadi kami makan tuh sama nasi kepal-kepal sama garam tuh biasa. Tapi kehidupan yang kudus dalam Tuhan mengundang kuasa Tuhan hadir. Nah, suatu ketika saya SMA kelas 2 SMA waktu itu. Saya pulang sekolah, adik-adik saya masih belum pulang sekolah. Saya duduk, dulu masih zaman koran tuh, tahun saya lupa 86. Nah, saya duduk, mami saya ingat di sebelah, saya baca koran gitu. Terus mami saya bilang gini, "Sir, hari ini seperti biasa, kita punya nasi, kita punya garam, ada berkat. Ada orang kasih beberapa bumbu, mami racik. Ini bisa jadi bakwan. Oh ya udah, bikin aja bakwan. Cuma satu problemnya, kenapa? Bakwan paling cuma bisa goreng 2 atau 3 karena minyaknya habis, kita nggak punya minyak. Kadang-kadang orang suka ledekin, wah ngutang dulu, gitu. Orang susah gitu. Tapi belajar hidup tetap kudus di hadapan Tuhan, mengikuti Tuhan.
Saya lihat mami saya ke belakang mau goreng bakwan 2 atau 3 habis juga nggak apa-apa. Saya lagi baca Quran, saya tunggu kok lama ya nggak beres-beres mami saya lihatin, saya taruh koran dulu. Saya ke belakang. Waktu saya ke belakang, saya lihat begitu di dapur dia lagi goreng. Dia nyanyi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, kalau ku hidup suci tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu bapak udah minyaknya nggak habis-habis. Ya ada, Tuhan ada. Waktu adik-adik saya pulang, kami cerita, mama saya cerita. Dan hari itu kami makan bakwan mujizat Tuhan sambil nangis. Sambil nangis, anak yatim tidak ditinggalkan yatim oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan ada. Kenapa kita ikut Tuhan? Karena Dia hidup, Dia ada. Nah, pada pagi menjelang siang hari ini saya undang melayani Tuhan di musik. Jadi pada pagi hari ini menjelang siang ini kita diingatkan hari ini sebagai anak-anak Tuhan kita harus berbuah. Artinya apa? Berfungsi di setiap fase kehidupan kita sebagaimana mestinya. Supaya apa? Supaya tidak menjadi sumber. Caranya gimana? Kenali Dia, baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kemudian bayar harga, lakukan firman Tuhan. Dari semua ini kita bicara tentang apa sebenarnya? Bicara tentang hiduplah normal, ya, tentang hidup normal. Tuhan gak katakan jadilah orang yang luar biasa, no. Berbuah di setiap fase kehidupan, bicara tentang hidup normal. Waktu kita sebagai kepala keluarga, jadilah kepala keluarga yang normal. Waktu kita jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang normal, bukan yang luar biasa. Tuhan minta luar biasa, yes, oke. Tapi yang normal. Sebagai anak, saya sering push anak saya. Malam sampai malam dia main. Pagi bangun dia nggak bangun, kadang-kadang begitu. Sampai siang dia main handphone. Tidak bisa seperti itu. Fase kamu sebagai anak, berbuahlah sebagai anak. Normal. Jadi dunia ini banyak yang tidak normal. Tuhan ingin kita normal. Jadi orang yang normal. Selamat berbuah di setiap fase kehidupan. Kita naikkan pujian yang pertama memberkati sekali pujian. Bapak-ibu berdiri di hadapan Tuhan. Kita ambil posisi dan sikap kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Nikmati hadirat-Nya. Haleluya. Amin.
kau